kita, mari kita angkat pujian Bapa-Ku datang padamu. Terima kasih Bapa yang di surga. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan sudah menjaga kami dari tidur kami sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan yang memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik di rumah, Tuhan Yesus itu baik nggak? Baik. Baik ya. Ya. Tuhan Yesus itu baik setiap saat. Ya, kita beruntung menjadi anak-anak Tuhan. Oke, mari kita bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Jing Jia Ho. Bye.
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita angkat satu pujian, Sing Haleluya. Pastinya luar biasa. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti ada yang bertanya-tanya, siapa ya yang sampaikan cerita firman Tuhan pagi hari ini? Kayaknya aku pernah lihat deh di gereja Lubuk Pakam. Kayaknya aku pernah deh satu kelompok PLA sama contoh ini. Tapi siapa ya namanya? Siapa ya? Ayo, siapa yang sudah kenal? Hai, yang belum kenal, perkenalkan, nama Contoh Ridi yang akan sampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Sudah ya kenalannya ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil sikap yang tenang, kita lipat tangannya, kita tutup matanya karena kita mau berdoa. Betul sekali, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong buka hati kami supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, ada satu cerita ya, cerita tentang satu teman yang bernama Celo. Siapa namanya? Betul sekali, namanya Celo. Celo ini adalah seekor bekicot ya. Dia punya kebiasaan suka sekali mendengarkan perkataan teman-temannya. Kalau teman-temannya berkata, "Celo, kamu harus pakai pita warna hitam," katanya begitu. Lalu Celo tuh pulang ke rumah, dia cari pitanya warna hitam, dia pakaikan pitanya, lalu dia datang kepada temannya, katanya, "Hai teman-teman, aku sudah pakai pita warna hitam loh," katanya begitu. Lalu temannya katakan, "Wah, Celo kamu cantik ya pakai pita warna hitam," katanya begitu ya. Lalu temannya satu lagi datang. Lalu pada waktu datang, temannya yang satunya lagi bilang begini, "Celo, kayak kamu cocok deh untuk bercocok tanam." Begitu. Celo mendengarkan apa yang dikatakan oleh temannya. Lalu Celo pulang ke rumahnya, dia cari bibit, sepertinya aku punya bibit yang bisa aku tanam. Dan kata temanku itu, aku kayaknya cocok deh untuk bercocok tanam. Lalu Celo cari bibit dan dia bercocok tanam.
Sepertinya kalau kita dengar-dengar, kasihan ya seperti Celo. Dia selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh temannya. Dia selalu melakukan apa yang dikatakan oleh temannya. Lalu suatu ketika ada satu temannya datang menjumpai Celo. Temannya ini bernama Blue. Blue ini katakan, "Celo, apa kamu tidak capek membawa cangkangmu? Atau kamu tidak capek membawa rumahmu?" Katanya, "Sepertinya kamu kelelahan membawa cangkangmu." Katanya, ditambahin Blue lagi dikatakan. Blue berkata lagi begini, "Sepertinya kalau kamu lepaskan cangkang kamu, kamu akan mudah pergi kemana-mana. Kamu akan tidak merasakan keberatan, kamu tidak akan kesusahan, bahkan kamu akan mudah, bahkan kamu akan cepat lari." Begitu. Lalu Celo mendengarkan apa yang dikatakan oleh si Blue. Lalu dia jalan, dia ingat apa yang dikatakan oleh si Blue. Dia ingat, betul juga ya apa yang dikatakan si Blue. Kayaknya kalau aku lepaskan cangkangku, pasti aku tidak akan capek. Pasti aku larinya akan cepat, gitu ya. Lalu pada waktu si Celo jalan, sampailah si Celo di sebuah pantai. Dia lihat, wah, ternyata banyak cangkang-cangkang yang berserak. Dia katakan, "Kalau aku lepas cangkangku, maka aku punya banyak teman," kata si Celo. Lalu si Celo dengan cepat dia lepaskan cangkangnya. Dia berusaha untuk lepaskan cangkangnya. Pada waktu si Celo lepaskan cangkangnya, dan cangkangnya pun terlepas. Lalu si Celo katakan, "Hore, aku bebas, aku bisa melepaskan cangkangku. Aku tidak akan merasa capek lagi. Aku pasti cepat larinya. Aku pasti mudah bermain," gitu ya. Lalu dia kesenangan, dia lari, dia temui teman-temannya. Waktu dia bertemu dengan teman-temannya, dia katakan, teman-teman, aku sudah lepas cangkangku loh, aku sudah lepas rumahku loh, kata si Celo kepada teman-temannya. Lalu teman-temannya katakan, "Wah, Celo, kamu hebat ya, kamu bisa lepaskan cangkangmu," kata teman-temannya. Akhirnya mereka senang, mereka bermain bersama-sama, mereka bahagia, terutama si Celo. Celo merasa bahagia karena dia tidak lagi merasakan beban, dia tidak lagi merasakan keberatan karena dia sudah melepaskan cangkangnya atau rumahnya. Pada waktu mereka bermain petak umpet, ya, mereka main petak umpet. Lalu teman si Celo jaga si Celo bersembunyi. Dia lari, dia sembunyi. Di mana ya aku bersembunyi ya, supaya aku tidak kelihatan sama temanku. Akhirnya dia lari terus. Oh, di sana. Kayaknya kalau aku di sana sembunyi, pasti temanku tidak tahu. Begitu ya. Dia lari, dia sembunyi. Dia bersembunyi. Lalu si Celo sadar. Hah, aku di mana? Aku di mana? Sepertinya aku tersesat. Dia katakan begitu. Akhirnya dia pergi ke tempat. Dia terus berjalan. Dia merasa kecapean. Pada waktu dia kecapean, dia merasa, aku udah kepanasan, kata dia. Dia merasa panas karena pada saat itu terik matahari. Lalu panas sekali, katanya begitu ya. Lalu dia berteduh di sebuah tempat yang teduh. Pada waktu dia di tempat yang teduh, dia tinggal sebentar, lalu panasnya sudah berganti menjadi tenang gitu ya, menjadi nggak panas lagi gitu. Sudah nggak panas lagi, dia rasakan, wah, sepertinya mau hujan, katanya. Karena dia sudah melihat awan sudah mendung. Wah, benar mau hujan, dia katakan begitu. Sudah ada petir
khawatir, ini akan hujan. Dia akan cari tempat perlindungan. Dia cari ada sebuah tempat yang dia bisa berlindung, tidak kena hujan. Ya, aku sudah basah, kata si Celo. Pada waktu si Celo beristirahat supaya tidak kena hujan, dia lihat ada seekor ayam jago. Wah, ada ayam jago. Nanti aku dikira cacing lagi, aku akan dimakan. Dia lari supaya dia tidak dilihat oleh ayam jago. Pada waktu dia sudah lari-lari, dia sudah tidak terlihat lagi oleh ayam jago. Dia merasa capek, dia lelah. Pada waktu dia sudah tarik napas, dia sudah tidak kelihatan sama ayam jago. Pada waktu dia istirahat, lalu dia lihat lagi. Wah, ada bebek kan yang suka makan aku, katanya. Dia lari lagi. Si Celo lari terus dia. Akhirnya dia berhenti di suatu tempat yang sudah tidak kelihatan sama ayam jago dan juga tidak terlihat lagi sama bebek. Dia berteduh, dia berhenti di situ. Dia merasa sudah nyaman, dia sudah merasa tenang. Sepertinya sudah tidak ada lagi gangguan ya, sudah tidak ada lagi yang mau memakan dia atau memangsa dia. Dia beristirahat sejenak, lalu seketika katanya ada sebuah jatuh gitu ya. Ternyata ada kambing. Dia merasa untung tidak menimpa aku. Dia katakan begitu ya. Akhirnya dia berpikir, dia merasakan, ternyata tidak enak, tidak punya cangkang. Kalau dia merasa menyesal, si Celo menyesal, dia sudah melepaskan cangkangnya. Akhirnya dia balik lagi, dia temui teman-temannya. Dia katakan kepada teman-teman, sepertinya tidak enak kalau tidak punya cangkang, lebih baik punya cangkang. Lalu apa kata teman-temannya? Katanya, ya kamu sih lepaskan cangkangmu, kamu melepaskan rumahmu. Kan kamu yang punya cangkang, kenapa kamu lepaskan cangkangmu? Cangkang kan untuk melindungi kamu, kan kamu salah sendiri, kenapa kamu lepaskan? Katanya begitu. Akhirnya si Celo menyesal, dia menyadari perbuatannya itu sudah salah. Dia sadar apa yang dia lakukan. Ketika dia lepaskan cangkangnya, dia menyesal. Dia ingat, kalau seandainya aku tidak melepaskan cangkangku, pasti aku tidak akan kepanasan, aku tidak akan kehujanan, aku pasti tidak akan dikejar sama ayam jago, sama bebek, bahkan aku tidak akan mudah tertimpa sama terkejut sama kambing. Dia menyesal. Akhirnya ketika dia menyesal, dia kembali ke pantai. Dia mau cari cangkangnya. Di mana ya cangkangku? Dia cari cangkangnya. Dia cari di mana ya? Oh, sepertinya sudah dibawa hujan. Dia merasa sedih. Akhirnya dia terus berusaha, dia cari cangkangnya. Lalu dia melihat di bawah pohon kelapa. Wah, itu cangkangku, katanya. Dia lari cepat-cepat, dia pakai kembali cangkangnya. Dia pasang cangkangnya. Dia merasa senang. Dia katakan, wah, aku menyesal telah melepaskan cangkangku. Aku tidak akan melepaskan cangkangku. Bagaimanapun cangkangku akan melindungi aku, kata si Celo. Si Celo menyesal dari apa yang sudah dia perbuat. Dia berjanji dia tidak akan melepaskan cangkangnya. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari si Celo ya. Bagaimanapun juga kita melihat, kita tuh di rumah pasti merasa kayaknya malas deh mau belajar. Kan aku sudah pintar begitu ya. Kayaknya aku nggak butuh Tuhan deh, karena badanku sehat, karena aku pintar, karena aku berkecukupan. Kayaknya aku nggak butuh Tuhan deh, gitu ya. Tapi ingat adik-adik, Tuhan adalah perlindungan kita, karena Tuhan adalah tempat yang bisa menjagai kita. Apalagi kita saat ini mendengar di luar sana banyak orang yang sedang sakit,
mereka sakit karena adanya virus corona. Jadi mereka sakit, jadi kita merasa khawatir, kita merasa takut. Tapi ingat, kita punya Tuhan sebagai perlindungan kita. Nah, hari ini kita mau baca firman Tuhan ya, dari Mazmur 91 ayatnya yang kedua. Ya, kita akan baca firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 91 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang ku percayai. Ya, sekali lagi dikatakan dari Mazmur 91 ayatnya yang kedua. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ya, firman Tuhan katakan bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang ku percayai. Seperti Celo, dia menyesal kalau dia sudah melepaskan cangkangnya, dia melepaskan rumahnya, padahal cangkang itu adalah perlindungan buat dirinya supaya dia tidak kena panas, tidak kena hujan, bahkan dia tidak mudah dimangsa oleh ayam jago atau bebek gitu ya. Demikian juga kita kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kalau kita merasa takut, kita merasa khawatir karena situasi di luar sana sangat berbahaya, jangan takut, karena kita punya Tuhan sebagai pelindung kita. Karena kita punya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti menjagai kita kalau kita menerima, kita percaya Yesus sebagai penolong kita. Ya adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita seperti firman Tuhan katakan dari Mazmur 91 ayatnya yang kedua. Dikatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ya, jadi percayalah kepada Tuhan Yesus, Dia sanggup menolong kita dari situasi apapun gitu ya. Kalau kita di rumah kita terlindung dari COVID-19, kita pasti cuci tangan, kita pasti pakai masker keluar gitu ya. Itu hanya melindungi tubuh kita. Tapi sesungguhnya yang melindungi kita secara menyeluruh adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sedemikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan bahwa perlindungan kami ada di dalam Tuhan. Keselamatan kami ada di dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami kesedihan, kami datang kepada Tuhan, menceritakan kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan adalah perlindungan kami dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan bahwasanya Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi kita semuanya. Jadi, saudara tidak usah takut. Nah, pada Tuhan Yesus. Ya, kita akan angkat pujian Youzu Zai Chuan Sang. Kita sama-sama buat gerakannya, agar semuanya bangkit berdiri. Ayo, Youzu Zai Chuan Sang, Pu Ha Long, Pu Ha Long, Pu Ha Long. Youzu Zai Chuan Sang, Pu Ha Long, 直到安定天家。要啊，要回家，哎，要
奉主你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄全是你的，直到永远。阿门。Bapa terima kasih.